Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Selain itu, kita berharap juga pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mendahulukan dengan berdoa. Baik, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, meskipun di masa pandemi, kita tidak boleh lelah dan menyerah untuk menuntut ilmu. Karena salah satu hadis mengatakan, Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Maka Allah pasti akan memudahkan jalannya menuju surga. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menulis puisi. Kurang menarik? Bagaimana kalau menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu? Nah, sekarang sudah menarik kan? Baiklah, langsung saja kita memasuki pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum melanjutkan pembahasan pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengulas kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Bahkan, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Adapun kata-kata yang dirangkai dalam puisi ini berbeda dengan bahasa sehari-hari, baik itu secara formal maupun non-formal. Bahkan, puisi juga dapat berbeda dengan karya sastra lainnya seperti drama atau prosa dalam hal merangkai kata-kata. Puisi sendiri tercipta oleh seseorang yang terlatih dalam olah indera, rasa, pikiran, dan imajinasi. Atas dasar itulah lahir beberapa puisi yang bersifat sebagai berikut. Yang pertama, inderatif, di mana puisi tersebut lahir dari gambaran penginderaan, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, sensitif emosional. Lahirnya sebuah puisi dari gambaran kepekaan seorang penulis terhadap perasaannya. Yang ketiga, sensitif intelektual. Adanya kepekaan berpikir dari seorang penulis. Yang keempat, imajinatif. Kemampuan seorang penulis dalam memanfaatkan ketajaman daya hayal atau daya ciptanya. Selanjutnya, tema. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk juga puisi. Jadi, tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Lalu bagaimana untuk dapat menemukan tema puisi tersebut? Salah satunya yaitu dengan merunut kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Kata-kata kunci tersebut selalu muncul dalam bentuk yang sama maupun memiliki artian yang sama. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulisnya. Dalam menulis puisi, penyair harus cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan. Kata-kata yang dipilih penyair berdasarkan pertimbangan aspek makna, efek pengucapannya, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Diksi dapat muncul karena yang pertama adanya makna kias. Selanjutnya simbol atau lambang. Dalam puisi banyak digunakan lambang yaitu penggantian suatu hal atau benda dengan benda lainnya. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, ada juga yang bersifat universal atau berlaku untuk semua manusia. Misalnya, bendera adalah lambang identitas dari suatu negara. Yang ketiga, persamaan bunyi atau rima.
Pemilihan kata di dalam sebuah baris puisi maupun dari satu baris ke baris lain harus mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Berdasarkan jenis-jenis rima, pertama dapat dilihat secara vertikal. Jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, rima sejajar berpola. Adapun polanya yaitu A, 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 A. Ada yang berpola kembar seperti A, A, B, B. Berpola berpeluk seperti A, B, B, A. Ada juga yang berpola bersilang seperti A, B, A, B. Poin selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas juga menyangkut masalah bagaimana menyusun kalimat secara efektif, estetis, dan mampu memberikan gambaran pada diri pembaca. Berikut dipaparkan beberapa majas yang umum digunakan. Yang pertama, majas personifikasi. Gaya bahasa atau majas ini berasal dari bahasa Latin persona yang berarti orang atau perorangan, dan kata fik yang berarti membuat. Personifikasi adalah majas atau gaya bahasa yang menganggap benda-benda mati dapat bertingkah laku, mempunyai kegiatan, maksud, dan nafsu seperti yang dimiliki manusia. Contoh, awan berdiri tegak dengan angkuh. Yang kedua, majas hyperbola. Majas hyperbola adalah majas yang mengandung pernyataan berlebih-lebihan. Hyperbola digunakan untuk memberi penekanan, mempertajam situasi, menguatkan keadaan, dan membangun kesan. Contohnya, impiannya menjulang setinggi langit. Selanjutnya, majas litotes. Berasal dari bahasa Yunani litos yang artinya sederhana. Litotes adalah gaya bahasa yang mempergunakan kata-kata yang berlawanan arti dengan maksud sebenarnya. Hal ini untuk merendahkan diri atau melemahkan arti tersebut. Contoh, datanglah ke gubuk kami dan berkenan untuk menerima hadiah yang tidak berharga ini. Selanjutnya, majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang mengungkapkan maksud dan tujuan dengan melakukan perbandingan terhadap dua hal bertentangan. Akan tetapi, kedua hal yang bertentangan tersebut merupakan pernyataan yang benar adanya. Contoh, tutur katanya halus tapi menyayat hati. Selanjutnya, imaji. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. Hubungan tersebut terlihat pada di mana diksi harus dipilih yang menghasilkan pengimajian sehingga menjadi kata konkret, seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Jenis-jenis imaji dalam puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, imaji visual, yaitu pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang dapat menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat oleh pembaca. Yang kedua, imaji auditif, pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Yang ketiga, imaji taktil, pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Selanjutnya, perwajahan atau tata wajah. Perwajahan adalah gambar yang mewakili maksud tertentu dari suatu puisi. Perwajahan puisi atau tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, rata tepi kanan kiri pada suatu puisi, pengaturan barisnya yang acak atau justru lebih terstruktur, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital ataupun diakhiri dengan tanda titik. Nah, setelah mengulik sedikit pembahasan sebelumnya, mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu. Kira-kira ada yang sudah bisa menulis puisi tidak ya? Salah satu sumber ide untuk menulis puisi yang paling mudah yaitu berdasarkan pengalaman pribadi maupun perasaan seseorang. Pengalaman sendiri adalah sesuatu yang pernah dibaca, didengar, dilihat, dirasakan, dan dialami. Misalnya,
ketika muncul ide atau gagasan yang kuat berupa hubungan antara penyair dan Tuhan, maka puisinya berkemungkinan besar akan bertema ketuhanan. Contohnya sebagai berikut. Puisi Pada Tuhan Begitu Dekat karya Abdul Hadi. Pada puisi di atas, penyair Abdul Hadi ingin memberi pengalaman religiusnya dengan pembaca. Pada suatu saat, ia begitu dekat dengan Tuhan. Pada saat yang lain, ia merasa tidak berarti di hadapan Tuhan, seperti nyala lampu ketika padam, musnah, hilang, ke dalam yang maha gaib. Apabila dicermati pada proses kreativitasnya, puisi tersebut termasuk ke dalam puisi ekspresionis. Apa itu puisi ekspresionis? Puisi ekspresionis adalah puisi yang berisi ungkapan hati atau perasaan penyairnya. Nah, karena sudah ada pemahaman terkait puisi dan unsur-unsur pembangunnya, kira-kira ada yang sudah mau menulis puisi tidak ya? Sebelum itu, mari dengarkan beberapa tips untuk dapat menulis puisi yang baik dan benar. Yang pertama itu tentukan tema dan judul. Sebelum membuat puisi, penting untuk menentukan tema dan judul sebagai acuan dalam membuat puisi tersebut. Hal ini agar puisi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya adalah tentukan kata kunci. Tema sangat berhubungan dengan kata kunci. Oleh sebab itu, agar mempermudah pembaca dalam memahami suatu puisi, alangkah lebih baiknya tentukan sebelum itu kata kunci yang akan dihadirkan dalam puisi tersebut. Yang ketiga, tentukan diksi. Diksi atau pemilihan kata menjadi keunikan sebuah puisi. Semakin baik puisi akan semakin bagus dinilai dari diksinya. Yang keempat, gunakan rima. Rima juga sangat berguna untuk pembacaan puisi yang lebih tertata. Rima sendiri terdiri menjadi dua jenis, yaitu rima baris atau pengulangan kata antara satu baris dengan baris lainnya, seperti pola A A A A A, A B A A B, A B B A, dan A A B B. Lalu ada rima kata, pengulangan kata pada sebuah baris saja. Ada dua bagian kata rima, yakni rima pengulangan dalam suku kata dan rima pengulangan kata saja sepenuhnya. Selanjutnya, kembangkan puisi tersebut. Susunlah kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait yang indah. Kembangkan menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Tapi harus diingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel atau tulisan yang dibuat untuk mendapatkan informasi, melainkan puisi haruslah ringkas, padat, dan indah agar dapat dinikmati melalui indera penglihatan maupun pendengaran dari seorang penikmatnya. Selanjutnya, buatlah penutup puisi. Biasanya, agar puisi lebih mengena, puisi harus diberi penutup dengan akhiran yang dramatis dan menusuk. Hari ini agar pembaca dapat menikmati puisi tersebut dan memahami isinya secara utuh. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai puisi, unsur puisi, dan juga cara menulis puisi yang baik dan benar. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan penugasan, yaitu buatlah sebuah puisi dengan tema COVID-19 dan perhatikan unsur pembangunnya yang terdiri dari tema, diksi, imaji, gaya bahasa, dan juga perwajahan. Kumpulkan melalui Google Classroom dan nanti akan Bapak sediakan tempat pengumpulannya. Baiklah, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami agar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.